Selamat datang di channel saya teman-teman. Saya ingin membahas tentang dividen. Dan sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Dr. Rini Indahwati, SE, AKMSI, CA. Dan sebelum itu teman-teman, saya ingin memperkenalkan diri saya juga. Nama saya Abraham Janwardi Purba dan saya berasal dari Politeknik Negeri Medan. Dan apakah sebenarnya dividen itu, teman-teman? Jadi sebenarnya dividen itu adalah bentuk real dari keuntungan yang didapat dari saham. Dan dividen mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diterima oleh investor saham atas keberlangsungan usaha perusahaan yang dipegangnya. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan mendapat laba dalam satu periode tertentu, maka para pemegang saham berhak mendapatkan sebagian keuntungan tersebut sesuai dengan porsi kepemilikannya. Jadi teman-teman, kita masuk yang bagian kedua, pembagian dividen. Yang pertama, dividen dibagikan dalam satuan rupiah per lembar saham. Contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang kedua, pembagian dividen ditentukan oleh manajemen perusahaan yang harus disetujui oleh para pemegang saham di RUPST. Jadi ada pertanyaan, apakah dividen harus selalu berupa uang tunai? Jadi jawabannya tidak, karena sebenarnya ada bentuk dividen lain yang berupa dividen saham. Jadi pertanyaan yang kedua, apa saja yang harus diperhatikan dalam pembagian dividen? Yang pertama itu, kapan utang dividen harus dicatat. Yang kedua, kepada siapa dividen akan diterimakan. Yang ketiga itu, kapan pembayaran yang akan dilakukan. Jadi teman-teman, kita akan selanjutnya membahas tentang jenis-jenis dividen. Jadi teman-teman, yang pertama itu dividen saham. Dividen saham adalah pembagian lembar saham kepada para pemegang saham. Jadi tidak ada pembagian kas atau aset lainnya di dalam dividen tersebut. Jadi teman-teman, di sini kita akan lanjut yang kedua, dividen properti. Jadi dividen ini biasanya berupa barang dagangan maupun aset yang dimiliki suatu perusahaan. Jadi selanjutnya kita ada dividen scrip dan likuidasi. Dividen scrip dengan cara menerbitkan surat janji utang pada pemegang saham. Dividen likuidasi yang sebagian merupakan pembagian modal dicatat dengan menerbitkan rekening. Jadi kita lanjut yang keempat, teori kebijakan dividen menurut para ahli. Yang pertama, teori dividen tidak relevan. Dividen ini ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Jadi yang kedua itu teman-teman, teori the bird in the hand. Menurut Linter dan Gordon, ketika dividen payout rendah, maka biaya modal sendiri perusahaan akan meningkat. Hal ini disebabkan karena investor lebih memilih dividen ketimbang capital gains. Jadi selanjutnya ada 3 teori lagi yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah teori perbedaan pajak. Teori ini diberlakukan terhadap dividen dan capital gains. Yang keempat, teori signaling hipotesis. Menyebutkan bahwa jika ada kenaikan pembagian laba saham, maka akan diiringi dengan kenaikan harga saham. Jadi yang kita bahas di sini yang terakhir teman-teman, teori clientele effect. Jadi teori clientele effect ini, dividen payout ratio yang lebih tinggi disukai oleh investor yang butuh penghasilan saat ini. Yang kelima, pengaruh kebijakan dividen terhadap risiko bisnis. Pertama, dividen menjadi sumber konflik. Bagian laba saham bisa menjadi salah satu sumber konflik antara pemberi pinjaman dengan pemegang saham dan hasilnya bisa memunculkan biaya keagenan utang. Yang kedua, saat dividen ditiadakan. Dividen yang dibatasi dalam perjanjian utang perusahaan dapat berisiko terhadap rendahnya konversi dividen akibat perusahaan yang mengalami kesulitan sumber dana atau kas perusahaan.
Bagian C, saat dividen dinaikkan. Perusahaan yang menaikkan pembagian laba saham untuk para investor padahal utangnya sangat tinggi bisa menjadi perspektif negatif bagi investor tersebut. D. Daya tarik dividen. Perusahaan yang bisa memberikan pembagian laba saham besar dengan tanggungan utang yang sangat sedikit bisa menjadi daya tarik bagi investor lain. E. Menginvestasikan dividen. Profitabilitas seringkali dihasilkan dari penggunaan biaya operasi yang tetap dan penjualan yang meningkat. Jadi setelah itu kita masuk perhitungan dividen. Dalam menentukan nominal yang diterima oleh masing-masing pemegang saham, perusahaan menggunakan 3 elemen dasar perhitungan, yaitu yang pertama laba bersih perusahaan atau EPS, yang kedua dividen payout ratio atau DPR, yang ketiga jumlah saham yang beredar. Jadi di sini ada 2 perhitungan. Yang pertama, setelah laba perusahaan diketahui, maka perusahaan akan menentukan berapa persen dividen payout ratio yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Besaran DPR diketahui melalui rapat umum pemegang saham. Setelah kedua hal tersebut diketahui, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mendapatkan jumlah yang akan dibagikan dengan rumus sebagai berikut. Dividen sama dengan laba bersih kali DPR atau dalam persentase. Yang kedua, selanjutnya perusahaan akan melakukan perhitungan berapa nominal yang akan didapatkan oleh pemegang saham dengan menentukan lebih dulu berapa besaran yang diterima setiap lembar saham dengan perhitungan sebagai berikut. Dividen per saham sama dengan dividen dibagi dengan saham yang beredar. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh pemegang saham, maka akan semakin besar pula dividen yang akan mereka dapatkan. Dan teman-teman, terima kasih telah datang di channel ini dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat bagi kita yang menontonnya. See you.